Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa barik lana fi 'ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila. ونسألك اللهم علما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وتيسيرا في الأمور كلها آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Hari ini tanggal 28 Rabiul Akhir 1443, kita lanjutkan pengajian kitab Umdatul Ahkam, dan kita sudah membahas kitab ibadah haji. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah haji yang mabrur dan umrah yang mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Kita sudah sampai pada hadis 217. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Babul fidyah, bab tentang fidyah. Hadis 217, wa an Abdullah bin Ma'qil radhiyallahu anhu qala, jalastu, saya duduk, ila Ka'b bin Ujrah, kepada Ka'ab bin Ujrah, sahabat Nabi. Fasa'altuhu, maka saya bertanya kepada dia, anil fidyah, tentang fidyah. Faqala, maka Ka'ab mengatakan, nazalat fiyya, ayat itu turun tentang saya, khassah, secara khusus, wa hiya lakum 'ammah, tetapi ayat itu berlaku untuk kalian secara umum. Apa kasus saya? Humiltu, saya dibawa, ila Rasulillah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal qamlu, sementara kutu-kutu yatanathar, berguguran, gogrok, rontok, ala wajhi, pada wajah saya. Faqala, maka Nabi bersabda, ma kuntu, tidaklah saya, aral waja'a, mengira penyakit kamu, balagha bika, sampai kepada engkau, ma'ara, seperti yang saya lihat sekarang ini. Atau qala, Nabi mengatakan, ma kuntu aral jahda, tidaklah aku menyangka bahwasanya kesusahan, balagha bika ma'ara, sampai kepada engkau seperti yang kulihat ini. Atajidu syatan, apakah kamu mendapati seekor kambing untuk disembelih? Faqultu la, maka saya mengatakan tidak. Qala, maka Nabi bersabda, fasum thalathata ayyamin, kalau begitu puasalah 3 hari. Au at'im sittata masakin, atau berilah makan kepada 6 orang miskin. Likulli miskinin, untuk masing-masing 1 orang miskin, nisfu sa'in, setengah sa', yaitu setengah dari zakat fitrah. Kalau zakat fitrah 3 kilo, berarti 1,5 kilo untuk masing-masing orang miskin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini bicara tentang fidyah. Fidyah itu artinya tebusan. Yang dimaksud tebusan adalah ketika seseorang yang melakukan haji atau melakukan umrah, dia terpaksa melakukan suatu pelanggaran yang dilarang di dalam ibadah haji atau umrah. Misalnya dalam kasus ini, orang haji atau umrah selama masih ihram tidak boleh mencukur rambutnya. Lah ini Ka'ab bin Ujrah terpaksa cukur rambut. Kenapa? Rambutnya banyak sekali kutunya. Saking banyaknya sampai kutu netes-netes, tes. Dan ini kalau zaman dulu wajar, belum ada peditok dan sebagainya. Kalau sekarang masih ada kayak begini, ini aneh. Nah, maka karena Nabi melihat ternyata kutunya sebanyak itu, Nabi merasa kasihan. Akhirnya Nabi menyuruh Ka'ab untuk cukur gundul supaya kutunya hilang. Tetapi karena dia melanggar aturan ihram, yaitu dia mencukur gundul padahal masih kondisi ihram, dia harus membayar fidyah atau tebusan itu. Nah, tebusannya apa? Boleh milih salah satu dari 3, bebas.
Pilih nomor 1, nomor 2, nomor 3 boleh. Meskipun di sini Nabi bertanya, apakah kamu mendapati kambing? Artinya kalau bisa, tebusannya yang pertama dipilih adalah menyembelih kambing. Setelah itu dagingnya untuk apa? Dibagikan kepada orang-orang miskin di kota Mekah. Kalau tidak punya duit untuk membeli kambing, maka bisa diganti dengan puasa 3 hari atau diganti dengan memberi makan 6 orang miskin. Masing-masing orang miskinnya dikasih 1,5 kilo beras. 1,5 kali 6 orang miskin. Ini masalah ini sudah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran pada surat apa? Al-Baqarah. Bisa dilihat nanti di dalam Qurannya masing-masing di rumah. Pada surat Al-Baqarah ayat yang ke 196 Allah mengatakan, wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakan haji dan umrah karena Allah. Fa in uhsirtum famastaysara minal hadi wa la tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadiyu mahillah. Jangan cukur gundul kecuali kalau binatang hadiu yang disembelih oleh orang haji itu sudah sampai ke tempatnya, yaitu sampai ke Makkah, yaitu sudah disembelih pada tanggal 10 Dzulhijjah. Karena kalau sudah menyembelih pada tanggal 10 Dzulhijjah itu sudah boleh cukur gundul. Tetapi Allah mengatakan, faman kana minkum maridon, siapa yang sakit, au bihi adam min ra'sih, atau di kepalanya ada gangguan kutu tadi, maka boleh untuk menggundul rambut sebelum waktunya. Tetapi fafidyatun, dia harus membayar tebusan. Apa itu? Min siyamin, boleh puasa, yaitu puasa 3 hari. Au sadaqatin, atau sedekah, yaitu sedekah kepada 6 orang miskin, masing-masing dikasih 1,5 kilo beras. Au nusukin, atau berupa nusuk, yaitu menyembelih kambing. Nah, di sini Allah membebaskan kita milih salah satu dari 3 ini. Tidak harus urut kambing dulu, tidak. Tetapi dalam hadis ini memang Nabi mengurutkan, kalau kamu punya kambing, kamu sembelih kambing. Artinya Nabi menyarankan pilih fidyah yang paling utama. Paling utama apa? Puasa 3 hari, atau menyembelih kambing, atau memberi 6 orang miskin. Paling utama adalah menyembelih kambing. Kenapa? Karena harganya paling mahal. 1 kilo beras 10.000, 1,5 berarti 15.000. 15.000 kali 6 sedikit. Tapi kalau menyembelih kambing harus mengeluarkan duit 2 juta atau 1,5 juta untuk membeli kambing tersebut. Nah, maka karena ini yang lebih utama, Nabi menyarankan pilih yang lebih utama. Tapi secara hukumnya bebas, boleh pilih mana saja. Kita lanjutkan. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, fa amarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyuruh dia ayyut'ima, untuk memberi makan farokon, 1 farok. 1 farok itu adalah 1 wadah yang isinya 3 sok. Isinya berapa? 3 sok, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dibagi baina sittati masakin, untuk 6 orang miskin. 3 sok untuk 6 orang miskin, berarti masing-masing dapat 1/2 sok atau 1,5 kilo tadi. Au yuhdiya syatan, atau dia menyembelih seekor kambing dibagikan kepada orang-orang miskin di Mekah. Au yasuma 3 ayyam, atau dia puasa 3 hari. Inilah hadis yang menjelaskan ayat tadi, surat Al-Baqarah ayat 196. Karena di Al-Baqarah ini tidak disebutkan puasa berapa hari, nggak ada. Sedekahnya kepada siapa, nggak ada. Menyembelihnya apa, nggak ada penjelasannya. Nah, penjelasannya dalam hadis Nabi SAW. Karena itu tidak mungkin kita paham Quran tanpa hadis, itu nggak mungkin. Quran diturunkan oleh Allah sebagai wahyu yang sifatnya mujmal, global. Penjelasannya, perinciannya di mana? Dalam hadis-hadis Nabi SAW. Maka 2 ini harus dipelajari. Mempelajari tafsir Quran wajib, mempelajari hadis Nabi juga wajib. Karena kalau tidak pelajari 2 ini, kita tidak akan paham agama. Orang cukur gundul ketika masih haji melanggar, nggak akan paham bahwa dia melakukan
pelanggaran. Kenapa? Tidak belajar Quran atau hadis. Kalaupun dia tahu dia itu adalah pelanggaran, dia nggak akan paham apa yang harus dia lakukan, tebusan apa untuk menggugurkan dosa ini kalau tidak membaca hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bab ini cuma berisi satu hadis, maka kita lanjutkan bab berikutnya, babu hurmati Makkah, bab keharaman kota Makkah. Jadi Makkah itu adalah tanah haram. Ada dua tanah haram, Makkah sama Madinah. Maka disebut haramain, dua tanah haram. Nah, sekarang kita membicarakan keharaman kota Makkah. Hadis 218. Wa an Abi Shuraihin Khuwailid bin Amr al-Khuzai al-Adawi radhiyallahu anhu annahu, bahwasanya dia qala li Amr bin Sa'id ibn al-As, berkata kepada Amr. Wa huwa, sementara Amr itu yab'atsul bu'uts, mengutus beberapa pasukan ila Makkah, ke kota Makkah, yaitu untuk perang. Idzalli, izinkan untuk saya, ayyuhal amir, wahai pejabat, wahai pemimpin, an uhadditsaka, untuk menceritakan satu hadis kepada engkau, qaulan, yaitu satu sabda Nabi, qama bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi berdiri menceramahkannya, al-ghada min yaumil fathi, pada esok harinya dari hari Fathu Makkah. Fasami'athu udunaya, kedua telinga saya mendengarkan sabda Nabi tersebut. Wa wa'ahu qalbi, hati saya mewadahi hadis tadi, maksudnya saya hafal. Wa absarathu aynaya, mata saya juga melihat ketika Nabi bersabda tadi. Hina takallama bihi, ketika Nabi menyampaikan sabda tersebut. Annahu hamidallahu wa athna alaih, bahwasanya Nabi memuji Allah dan menyanjung Allah. Tsumma qala, kemudian berceramah, inna Makkah harramahallahu ta'ala, sesungguhnya kota Makkah diharamkan oleh Allah, yauma khalaqas samawati wal ard, sejak di hari Allah menciptakan langit bumi. Jadi sebelum adanya manusia itu tanah haram sudah, tanah Makkah sudah diharamkan. Walam yuharrimhan nas, dan yang mengharamkan itu bukan manusia tetapi Allah. Fala yahillu limri'in yu'minu billahi wal yawmil akhir, tidak halal bagi siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ayyasfika biha daman, untuk menumpahkan darah di kota Mekah. Jadi membunuh di Mekah tidak boleh, berperang di Mekah tidak boleh. Wala ya'dida biha syajaratan, tidak boleh menebang pohon yang ada di Mekah. Fa in ahadun, kalau ada seseorang, tarakhasa bi qitali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fiha, menganggap adanya keringanan, maksudnya boleh untuk perang dengan sebab Nabi juga pernah perang, yaitu Fathu Makkah. Faqulu, maka katakanlah, innallah adzina li rasulih, Allah sudah mengizinkan untuk nabinya, untuk rasulnya, untuk menaklukkan kota Makkah, yaitu memerangi kota Makkah pada waktu itu saja. Walam ya'dzal lakum, tapi belum memberikan izin kepada kalian untuk perang di kota Makkah. Wa innama adzina li rasulih, tiada lain Allah mengizinkan untuk rasulnya sa'atan min nahar, sesaat dari waktu siang, yaitu pada waktu proses Fathu Makkah, dari waktu duha sampai asar saja. Wa qad 'adat hurmatuha al-yaum, dan sungguh telah kembali keharaman Makkah pada hari ini, kahurmatiha bil ams, seperti keharamannya pada hari kemarin. Falyuballighi syahidul ghaib, hendaklah menyampaikan orang yang hadir kepada orang yang tidak hadir. Nah, saya hadir, saya sampaikan kepada Anda yang tidak hadir. Faqila li Abi Shuraih, maka dikatakan kepada Abu Shuraih, sahabat Nabi ini, ma qala laka Amrun, apa jawaban Amr kepada Anda? Qala, Amr mengatakan, ana a'lamu bidzalika minka ya Abu Shuraih, saya lebih paham masalah itu daripada kamu, wahai Abu Shuraih. Jadi ini dinasihati ulama malah sombong, mengatakan saya lebih paham daripada kamu. Innal haram, sesungguhnya tanah haram itu la yu'idu asiyan, tidak memberikan perlindungan kepada orang yang melakukan maksiat. Wala farron bidamin, tidak pula orang yang lari dengan membawa darah, maksudnya setelah membunuh orang kemudian lari ke Mekah. Wala farron bi khorbah, tidak pula orang yang lari membawa khorbah. Khorbah itu perbuatan khianat. Al khorbah bil khail mu'jamah,
kha ada titiknya, wa ra'il muhmalah, ra tanpa titik, qila al khiyanah artinya adalah pengkhianatan, wa qila al baliyah bala atau musibah, wa qila at tuhmah perkara yang menyebabkan dia tertuduh ya. Wa asluha fi sariqatil ibil, asal maknanya itu pencurian unta. Qala syair wa tilka qurba mithla an tunasiba an tasbaha daraibud daraiba wal kharibul lissu yuhibbul khariba. Ini hanya syair mengartikan kata-kata khorba. Jadi ringkasnya hadis ini menjelaskan bahwa Mekah itu tempat yang berbeda dari tempat-tempat yang lain. Mekah itu disebut tanah haram. Yang mengharamkan siapa? Bukan manusia. Yang mengharamkan Allah. Kapan Allah mengharamkan? Sejak penciptaan langit bumi. Artinya sudah ditetapkan oleh Allah, ini tanah haram. Sama dengan bulan haram, 4 bulan di mana Allah menjadikannya bulan haram. Itu sudah ditetapkan sejak Allah ciptakan langit bumi. Bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, ini urut, kemudian bulan Rajab. Tidak boleh perang pada bulan-bulan haram ini, kecuali hukum-hukum tertentu yang menyebabkan diperbolehkan perang. Nah, tanah haram karena kota Mekah adalah karena tanah haram, tidak boleh melakukan peperangan di Mekah. Nah, di sini ada seorang penguasa zalim bernama Amr bin Sa'id bin As. Dia menyerang kota Mekah. Kenapa? Karena di Mekah ada sebagian umat Islam yang tidak mau baiat kepada pemimpin pada saat itu. Akhirnya diserang. Nah, maka Abu Shuraih sahabat Nabi memberi nasihat, jangan menyerang di kota Mekah. Tidak boleh seperti itu. Nah, dinasihati begitu malah dia tidak terima, malah dia mengatakan Mekah itu tidak bisa melindungi orang yang berbuat maksiat. Ya betul, perkataannya betul. Orang berbuat maksiat lari ke Mekah bukan berarti kemudian dia jadi terlindungi, bukan. Ya dia tetap ahli maksiat namanya, dia masih nanggung dosa. Tapi dibunuh di Mekah tidak boleh. Terus gimana caranya? Caranya dia dikeluarkan dulu dari kota Mekah. Kalau sudah dikeluarkan dari kota Mekah, baru dibalas di luar Mekah. Makanya pemenggalan leher orang-orang yang dikisos itu tidak di dalam kota Mekah, tapi dibawa keluar dulu dari kota Mekah, dibawa ke padang pasir atau kemana. Nah, kemudian dipenggal lehernya, dilakukan kisos padanya. Jangan dilakukan di dalam kota Mekah karena ini aturannya khusus, aturannya berbeda. Yang mengatur adalah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tentang keharuman kota Mekah itu tidak hanya tidak boleh perang saja, tidak boleh juga ya'dida syajarah, menebang pohon. Yang dimaksud di sini pohon yang tumbuh sendirinya. Pohon kurma tumbuh sendiri misalnya, ditebang nggak boleh. Nah, terus gimana caranya? Tunggu sampai mati sendiri. Tapi kalau kita nanam pohon, maka boleh kita untuk menebangnya. Kita merasa ini pohon sudah tidak berbuah lagi, tebang, ganti pohon lain, boleh. Kenapa? Kita yang menanam. Kalau tumbuh sendiri nggak boleh. Dalam hadis yang lain disebutkan juga tidak boleh mencabuti rumput-rumput yang masih basah. Maka kalau rumputnya sudah kering boleh, tapi masih basah nggak boleh. Buruan-buruan tidak boleh dibikin lari. Ada merpati-merpati tidak ada pemiliknya, kita tangkap, nggak boleh. Merpatinya duduk di atas kursi, kita pengen duduk di kursi tadi, merpati digusah, tidak boleh. Bolehnya duduk bareng merpati. Mari merpati duduk sama saya juga perlu duduk di bawah pohon niki. Nah, diajak duduk bareng, digetak, digusah, nggak boleh. Itu namanya melanggar peraturan tanah haram. Dan ini semuanya berlaku juga untuk tanah haram yang kedua, yaitu kota Madinah. Hukumnya sama. Jangan tumpahkan darah di kota Madinah, jangan tebang pohon yang sudah tumbuh sendiri, jangan potong rumput-rumputan yang masih basah. Kita lanjutkan. 219. Wa an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma fathi Makkah, pada hari penaklukan kota Makkah, yaitu tahun 8 Hijriah.
La hijrata, sudah tidak ada lagi hijrah ba'dal fathi, setelah fathu Makkah. Walakin, akan tetapi yang ada adalah jihadun, jihad, wa niyatun, dan niat. Wa idastumfirtum, dan kalau kalian disuruh berangkat perang, fangfiru, maka berangkatlah perang. Ini hadisnya panjang sehingga kita potong-potong, kita jelaskan sekalimat sekalimat. La hijrata ba'dal fath, tidak ada hijrah setelah fathu Makkah. Maksudnya tidak ada lagi hijrah dari Mekah ke Madinah setelah terjadi fathu Makkah. Kenapa? Karena fathu Makkah itu setelah ditaklukkan oleh Nabi, itu sudah menjadi kota Islam, negara Islam. Sementara yang disebut hijrah itu meninggalkan negara kafir menuju kepada negara Islam. Di Makkah dulu ketika dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy, kaum muslimin tidak bisa ibadah. Dia boleh sholat tapi di dalam rumahnya sendiri-sendiri. Kalau nanti sholat di masjid bisa dipukuli oleh orang-orang kafir, berarti tidak bebas melaksanakan ibadah. Maka disuruh hijrah ke Madinah supaya bebas melaksanakan ibadah. Tapi setelah fathu Makkah terjadi, dijamin sampai kiamat Mekah tidak akan pernah berubah menjadi kota kafir, gak akan. Dan ini kekhususan kota Mekah. Adapun Indonesia sekarang memang negara Islam, maksudnya banyak umat Islam Indonesia di Indonesia ini. Tetapi apakah sampai kiamat Indonesia dijamin negara Islam terus? Ataukah suatu saat Indonesia menjadi negara komunis karena dikuasai oleh orang-orang PKI? Kita tidak tahu, tidak ada jaminan dari Allah. Tapi kalau Mekah sudah dijamin berdasarkan hadis ini, sudah tidak mungkin lagi jadi negara kafir, karena Nabi mengatakan tidak ada lagi hijrah setelah fathu Makkah. Artinya sampai kiamat tetap menjadi negara Islam, dijamin. Maka hadis ini sama sekali tidak menghapus hukum hijrah, tidak. Hijrah dari negara kafir kepada negara Islam masih berlaku sampai hari kiamat. Seandainya kaum muslimin di Amerika tidak bisa ibadah secara bebas, kalau mereka mengumandangkan azan langsung digorok lehernya misalnya, tidak boleh mengadakan sholat jamaah misalnya, wajib orang-orang Islam di Amerika untuk hijrah dari Amerika, tinggalkan Amerika, pindah ke negara Islam. Dalilnya apa? Mari kita lihat sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis yang sahih, yang terkenal, yang menunjukkan hijrah masih berlaku sampai hari kiamat. Rasulullah bersabda, lan tanqati al hijrah, tidak akan putus hijrah ma qutilal kufar, selama orang-orang kafir masih diperangi. Hadis riwayat Nasai sahih. Jadi selama masih ada kafir dan muslim kemudian perang, selama itu juga masih ada hijrah. Hijrahnya dari mana? Dari negara kafir. Kemana? Ke negara Islam. Untuk apa? Supaya bebas melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tugas kita hidup ini untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan manusia, jin semata-mata untuk ibadah sebenarnya. Tetapi sayangnya kebanyakan manusia tidak paham dia diciptakan untuk apa. Akhirnya hidup semau gue, makan haram diuntal, mencari duit tidak peduli hukumnya halal atau haram, apapun pokoknya syahwatnya menghendaki disantap, dimakan. Nah, itu namanya tidak ibadah sama Allah. Ibadah itu maksudnya tunduk atau taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti setiap hari kita harus zikir, wirid, sholat di masjid, tidak boleh keluar dari masjid, bukan begitu, bukan. Kita ke pasar cari duit silahkan, tetapi jangan dengan cara yang haram. Itu namanya ibadah kalau kita taat aturan Allah di dalam kita berbisnis dan sebagainya. Baik, kembali ke sini. Rasulullah mengatakan walakin jihadun wa niyah, tetapi yang ada adalah jihad dan niat. Maksudnya untuk mendapatkan pahala yang senilai dengan hijrah dari Mekah ke Madinah. Caranya gimana? Padahal sudah tidak ada lagi hijrah dari Mekah ke Madinah. Caranya Anda lakukan dua amalan ini. Jihad, yaitu memerangi orang-orang kafir, dan niat, yaitu niat yang baik dalam segala aktivitas yang kita lakukan. Salat, niatnya yang baik.
Hadir ke pengajian, niatnya yang baik. Mencari nafkah, niatnya yang baik. Cari duit, niatnya yang baik. Jadi segala sesuatu diniatkan kebaikan. Kenapa? Anda kok ke pasar, kenapa? Saya cari duit. Kenapa cari duit? Kenapa? Saya menghidupi anak istri. Kenapa menghidupi anak istri? Disuruh oleh Allah. Kewajiban saya sebagai kepala keluarga. Nah, begitu, niatnya yang baik. Memakan, kenapa memakan? Makan itu perlu ada niatan, Pak. Apa niatannya orang makan itu? Niatkan yang baik. Saya makan supaya saya punya tenaga, supaya bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita tidak makan kan kelaparan gregeli tubuhnya, nggak bisa untuk ibadah. Tubuhnya jadi lemes, jadi loyo, nggak bisa untuk ibadah. Nah, maka kita lapar, ambil nasi, makan, tapi munculkan niatan dalam hati, niatnya yang baik-baik. Niatnya untuk apa? Ibadah. Karena tujuan diciptakan manusia untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi berpesan, kalau kalian disuruh berangkat perang, berangkatlah. Ini menunjukkan bahwa perang itu hukumnya apa? Wajib. Tetapi wajibnya adalah fardu kifayah. Kalau sudah ada yang berangkat perang dan sudah cukup, maka yang lain-lain tidak berangkat, tidak ada masalah. Kita lanjutkan. Wa qala yauma fathi Makkah, dan Nabi bersabda pada hari Fathu Makkah, inna hadzal balada, sesungguhnya kota ini yaitu kota Makkah, haramahullah, Allah telah mengharamkannya, yauma khalaqas samawati wal ard, pada hari Allah ciptakan langit dan bumi. Fahuwa haramun, maka Makkah itu tanah haram, bihurmatillah, dengan pengharaman dari Allah, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat nanti. Jadi yang boleh mengharamkan suatu kota atau suatu tempat itu hanya Allah. Dalam hadis yang lain disebutkan kota Makkah diharamkan oleh Nabi Ibrahim. Hadisnya juga sahih. Itu tidak bertentangan dengan hadis ini. Karena maksudnya adalah Nabi Ibrahim menyampaikan bahwasanya Makkah itu kota haram. Jadi Nabi Ibrahim hanya sekedar menyampaikan, disuruh oleh Allah, wahai Ibrahim, kamu sampaikan pada manusia, ini Makkah tanah haram. Nah, maka sumber pengharamannya dari mana? Dari Allah yang di atas langit. Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim yang berada di bumi untuk menyampaikan. Itu saja Nabi Ibrahim menyampaikan. Bukan dia membuat aturan sendiri, bukan. Kemudian Nabi bersabda, apa maksudnya tanah haram? Maksudnya gimana? Wa innahu, sesungguhnya lam yahillal qitalu fihi, tidak halal perang di dalam kota Makkah, li ahadin qabli, untuk seorang pun sebelum saya. Sejak Nabi Adam sampai hari kiamat, siapapun tidak boleh perang di kota Makkah. Walam yahillali, dan tidak halal untuk saya untuk memerangi Makkah, illa sa'atan min nahar, kecuali sesaat dari waktu siang, yaitu karena diperintahkan oleh Allah untuk melakukan Fathu Makkah. Itu hanya sesaat saja, dari mulai waktu duha Nabi masuk kota Makkah sampai selesainya Fathu Makkah pada waktu asar. Ya, berapa jam ya? Dihitung aja, kira-kira dari jam 10 misalnya waktu duha sampai dengan waktu asar jam 3, itu sudah selesai penaklukan kota Makkah. Wahia saati hadihi, yaitu adalah waktu saya ini ketika saya menaklukkan kota Makkah ini. Ini kan khutbah Nabi setelah penaklukan kota Makkah. Fahuwa haramun bihurmatillah, maka Makkah itu menjadi haram lagi dengan sebab pengharaman dari Allah, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Haramnya gimana? La yu'dadu, tidak boleh ditebang, syaukuhu, pohon-pohon yang berduri di Makkah. Ini jangan salah paham. Oh, berarti yang dilarang ditebang yang berduri saja? Bukan. Kalau yang berduri dilarang untuk ditebang, apalagi yang tidak berduri. Berduri kan mengganggu toh, Pak. Yang mengganggu saja nggak boleh ditebang, apalagi yang tidak mengganggu, apalagi yang memberikan buah-buahan, lebih haram untuk ditebang. Itu yang menumbuhkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Anda sendiri yang menanam, nah silahkan ditebang, nggak apa-apa. Wala yunaffar, tidak boleh dibikin lari, sayduhu, buruannya. Jadi binatang-binatang buruan, binatang-binatang yang tidak ada pemiliknya, kelinci, merpati, burung-burung dan sebagainya yang ada di Mekah, dibikin lari tidak boleh. Ini juga jangan salah paham. Oh, yang tidak boleh hanya dibikin lari, kalau dibeleh rapopo.
Oh, sama saja. Bikin lari aja nggak boleh, ngageti itu loh nggak boleh. Apalagi menyembelihnya itu lebih dahsyat itu. Kalau dikatakan tidak boleh membuat lari, otomatis menyembelih lebih tidak boleh. Jadi gimana cara menyembelihnya? Ya tunggu sampai dia keluar dari Mekah. Kalau dia sudah keluar dari Mekah, nah kamu halal kamu. Nah, kita tangkap, nggak ada masalah karena sudah keluar dari Mekah. Wala yaltaqitu luqatatahu, tidak boleh memungut barang temuannya, illa man arrafaha, kecuali untuk orang yang mengiklankannya saja. Nah, ini bicara tentang luqatah, barang yang ditemukan di jalan di kota Mekah, hukumnya khusus. Kalau ada barang yang jatuh di jalan dan dia berharga, maka kita wajib untuk mengiklankannya selama 1 tahun. Kalau sudah 1 tahun diiklankan, tidak ada yang datang mengakui sebagai pemiliknya, boleh kita manfaatkan. Itu khusus untuk selain kota Mekah. Adapun barang temuan di kota Mekah, bolehnya diiklankan seumur hidup kita. Kita mengambilnya, boleh nggak? Boleh, tapi hanya niatannya untuk mengiklankan. Saya akan iklankan ini sampai mati saya. Nah, kalau sudah mati gimana? Boleh nggak diwarisi anak kita? Nggak boleh. Anak kita yang mengiklankan lagi. Ini milik siapa nih? Barangnya ini berharga ini. Seperti dulu pernah ada seorang sahabat Nabi menemukan satu wadah, isinya itu 500 dinar. 500 dinar itu banyak. 1 dinar itu kan 4 juta. Nah, 4 kali 5 20, berarti 200. Ini berapa itu? Pokoknya banyak lah ya. Nah, maka dia mendapatkan uang sebanyak itu tidak boleh langsung dimiliki. Dia lapor kepada Nabi SAW. Dia katakan, maka Nabi katakan, kamu iklankan. Setelah diiklankan gimana? 1 tahun kamu iklankan, kalau tidak ada yang datang kamu miliki. Itu karena kejadiannya di kota Madinah. Tapi kalau di kota Mekah hukumnya khusus. Jadi tanah kota Mekah dan tanah kota Madinah sama-sama tanah haram. Tetapi ada perbedaan, yaitu perbedaannya dalam hal barang temuan. Khusus untuk Mekah wajib diiklankan seumur-umur. Tidak boleh dimiliki, nggak boleh. Tapi selain Mekah, misalnya nemunya di Madinah, boleh untuk dimiliki setelah diiklankan selama 1 tahun. Itu kalau barangnya berharga. Kalau barangnya kurang berharga, jadi misalnya duit ya lumayan banyak, tetapi tidak sampai juta-jutaan. Jadi misalnya nemu duit 100 ribuan, ya misalnya 100 ribu kan banyak Pak. Nah itu menurut sebagian ulama diiklankan 1 pekan. 1 pekan tidak ada yang datang pakai. Tapi nanti kalau ada yang datang, betul-betul dia pemiliknya, kita harus mengganti, memberikan lagi. Kalau sudah bacot jadi mie ayam gimana? Ya Anda keluarkan dari saku Anda 500 ribu. Karena apa? Kita bertanggung jawab terhadap uang yang kita pakai dari barang-barang luqatah. Kalau itu harganya remeh-temeh, tidak perlu diiklankan. Misalnya nemu duit di jalan 1.000 rupiah, nggak perlu diiklankan, nggak perlu. Nanti diiklankan malah ketawa semuanya. Kayak apa aneh-aneh kayak. Ditsewu diiklankan. Ada roti jatuh di jalan, nggak perlu diiklankan, disantap mawon. Ada permen Kopiko 1, nggak perlu iklan, ini milik siapa, nggak perlu, udah dibuka pangan kalau mau, kalau nggak mau buang nggak apa-apa, karena tidak sehat. Baik, berikutnya, wala yuhtala, dan tidak boleh dicabuti kholahu, rumput-rumputan basahnya. Khola itu artinya rumput basah, menunjukkan bahwa rumput kalau sudah kering boleh dicabut, baik di Mekah maupun di Madinah. Lah mendengar aturan seperti ini, faqala al-Abbas, berkata Abbas paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, illal idkhir, kecuali rumput idkhir tolong diizinkan untuk boleh dicabuti. Fa innahu liqainihim, karena rumput idkhir untuk tukang pandai besi, wa buyutihim, dan untuk rumah-rumah. Faqala, maka Nabi bersabda, illal idkhir, baiklah kecuali rumput idkhir boleh untuk dicabuti meskipun masih basah, masih hijau. Al-qain itu al-haddad, tukang pandai besi. Jadi
khusus untuk rumput idkhir ini diizinkan oleh Nabi meskipun di Mekah atau di Madinah untuk dicabuti. Orang-orang Arab menggunakan rumput idkhir untuk tiga kepentingan. Pertama, untuk tukang pandai besi, yaitu untuk menyalakan api. Jadi rumput idkhir yang masih basah dicabuti, kemudian dikeringkan. Setelah kering digunakan untuk nyumeti menyalakan api, karena dia butuh api. Untuk rumah itu maksudnya untuk atap. Jadi rumahnya orang Arab, atapnya dari pelepah-pelepah korma itu kemudian ditutupi dengan rumput-rumput idkhir ini, sehingga mereka terhalang dari panas dan hujan. Hujan turun ya kadang-kadang netes-netes gitu, tapi tidak sampai terocok banyak. Nah, itu rumput idkhir fungsinya untuk atap, untuk rumah. Yang ketiga tidak disebutkan dalam hadis ini, tapi disebutkan dalam hadis yang lain, untuk menutupi liang lahat. Mayit dimasukkan di liang lahat, habis itu ditutupi dengan papan kalau di Indonesia. Kalau di Arab ditutupi dengan batu bata. Nah, antara satu bata dengan batu bata yang lain itu kan ada rongga-rongganya. Nah, rongganya itu disumpeli dengan rumput idkhir, supaya nanti kalau diuruk dengan tanahnya tidak masuk ke dalam liang lahat. Nah, ini tiga kepentingan rumput idkhir. Karena saking diperlukannya oleh orang-orang Arab, Nabi kemudian mengizinkan rumput idkhir untuk dipotongi atau dicabuti meskipun masih basah. Selain rumput idkhir, hukumnya tetap seperti semula. Dicabuti ketika masih hijau, nggak boleh. Meskipun mengganggu pemandangan kita, tidak boleh dicabuti, biarkan. Ini hukum khusus Mekah dan Madinah. Kalau di Indonesia silahkan dicabuti, nggak apa-apa. Panjenengan punya sawah, ada rumput-rumput muncul, wah nganyel ketanan rumput ini, nah dicabuti silahkan. Tapi kalau panjenengan sayang kepada rumput tadi, silahkan. Anda hidup di sawah saya, Anda punya hak hidup, Anda makhluk Allah, saya makhluk Allah, silahkan. Nah, nggak apa-apa kalau panjenengan ridho, nggak apa-apa. Nah, tapi rata-rata orang kan mencabuti rumput-rumput yang ada di sawahnya, nggak apa-apa, karena bukan tanah haram, bukan Mekah Madinah. Inilah yang dapat kita pelajari pada hari ini, benarnya dari Allah Ta'ala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Sisa waktu kita buka tanya jawab, baik berkaitan dengan materi maupun secara bebas, karena setelahnya